Halo teman-teman, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan saya sendiri. Kali ini kita mau bahas tentang gimana sejarahnya kapal Van der Wijk itu tenggelam. Dan konon itu tenggelam di Lamongan, di Jawa Timur. Ya, bagaimana ceritanya, sejarahnya seperti apa? Kita telusuri tetap di channel sini di Anda Story. Mengutip dari ID Times Jawa Timur, sebuah sinyal SOS diterima oleh Angkatan Laut Belanda Surabaya pada Selasa 20 Oktober 1936 sekitar pukul 1 dini hari. Sinyal itu datang dari kapal bernama Van der Wijk yang sedang berlayar dari Surabaya menuju Semarang. Pengiriman sinyal menyebutkan bahwa kapal dalam kondisi miring berat. Kabar itu tentu mengejutkan sebab Van der Wijk baru saja berangkat dari Surabaya 4 jam sebelumnya atau Senin 19 Oktober 1936 sekitar pukul 9 malam. Setelah pesan diterima, tidak ada lagi kontak dengan kapal berbobot lebih dari 2.500 ton itu. Segala upaya pun dilakukan oleh Angkatan Laut Belanda, salah satunya adalah mengirimkan info kepada kapal terdekat Plansius. Namun sinyal radio itu tidak sampai. Nasib para penumpang dan awak kapal pun misterius. Di sini kita akan bahas ada 5 topik yang menarik tentang kapal Van der Wijk ini. Jadi stay tune terus, kita bahas 5 topik mulai dari pertama. Van der Wijk diperkirakan mengangkut sekitar 266 orang penumpang. Beberapa jam kemudian mereka mengirim pesawat jenis Dornier menuju titik terakhir Van der Wijk. Dari pantauan udara mereka hanya menemukan 1 dari 8 skoci kapal dengan sekitar 50 orang di dalamnya, sementara beberapa penumpang bertahan dengan pegangan kursi dan meja yang mengapung. Dari sana mereka menyimpulkan bahwa Van der Wijk karam di Laut Jawa, tepatnya di utara Lamongan. Kapal itu karam di antara Surabaya dan Semarang, 25 km sebelah utara Tanjung Pakis. Tulis koran Belanda Leids Dagblad kala itu. Koran berbahasa Belanda itu menyebutkan ada 266 orang yang menumpangi Van der Wijk. Secara total pesawat Dorniers kemudian disebut mampu mengevakuasi 60 orang kembali ke Surabaya. Sementara nasib penumpang lain masih sumir. Di tengah kebuntuan itu, Angkatan Laut Belanda menerima kabar baik. Sejumlah nelayan dari Brondong telah memberikan bantuan. Mereka berhasil mengangkat 140 korban ke atas perahu mereka dan membawa mereka ke darat. Tulis Eabik dalam bukunya Hertvergan Vathead SS Van der Wijk yang dipublikasi ulang oleh website sejarah Java Post. Brondong sendiri saat ini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan. Pada akhirnya 4 mayat ditemukan termasuk operator radio, sementara sekitar 50 orang masih hilang. Adapun versi lain menyebutkan jumlah penumpang hilang berjumlah 72 orang. Jumlah penumpang memang simpang siur sebab banyak warga lokal menjadi pekerja di kapal tidak bisa mencatat dalam manifest. Berbagai spekulasi tentang karamnya kapal ini bermunculan. Setelah itu, spekulasi tentang menyebab kejadian itu bermunculan. Awalnya banyak yang menyebut karamnya Van der Wijk lantaran kondisi cuaca buruk. Namun asumsi itu terbantahkan. Cuaca satu disebut cukup baik, begitupun kondisi angin. Sebab lain tentang kelalaian kapal juga sempat mengemuka. Namun dugaan itu juga sangat mentah. Selama 15 tahun berlayar, kapal ini dikenal memiliki rekam jejak yang bagus. Kapal ini juga baru saja merapat di dermaga Tanjung Priok untuk menjalani inspeksi kelayakan pada 12 September 1936. Pada tulisan harian Amersfoort, kapal ini pun baru saja mendapatkan sertifikasi layak berlaut. Wajar jika asumsi kelayakan sebagai faktor kecelakaan itu kemudian terbantahkan. Van der Wijk tergolong kapal muda. Kapal ini baru rampung dibangun tahun 1921 dan terbilang tumpangan mewah. Mereka bahkan memiliki dek khusus untuk penumpang kelas 1.
Keistimewaan lain kapal ini bisa dilihat dari namanya. Nama kapal ini diambil dari salah satu gubernur jenderal dari Belanda yang ke-56, yaitu Karel Herman Art van der Wijk. Ia bertugas di Nusantara dari tahun 1893 hingga 1899. Bagaimana dengan kemungkinan human error? Dugaan ini juga sempat muncul sebab sang kapten B.C. Ackerman disebut baru memimpin kapal tersebut dalam hitungan pekan. Namun Amersfoort menyebut bahwa Ackerman bukan pelaut kemarin sore. Ia adalah salah satu dari 4 kapten senior di perusahaan pelayaran Belanda, merupakan cikal bakal PT Pelni saat ini. Bahkan pada tanggal 31 Juli 1936, Ackerman baru saja mendapatkan penghargaan di Surabaya. Apresiasi itu diberikan atas kinerja baiknya selama 25 tahun menjadi pelaut. Kapten telah merayakan ulang tahun dinas peraknya di Surabaya pada tanggal 31 Juli. Dia telah diberi selamat oleh agen atas nama manajemen, ditulis pada koran tersebut. 3 poin di atas yang sudah saya jelaskan tadi itu beberapa dugaan ya. Jadi banyak dugaan-dugaan atas tenggelamnya kapal Van der Wijk itu bahkan mungkin sampai sekarang masih belum bisa dipecahkan. Bukan karena kapal, bukan karena human error, juga bukan karena cuaca. Itu masih jadi dugaan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jadi masih belum ada titik terang pun sampai sekarang ini. Oke, next. Pada bulan-bulan berikutnya, beberapa saksi juga dipanggil ke sebuah pengadilan di Batavia. Salah satunya adalah jadi mudi bernama Herman Herms. Ia mengaku telah membuka beberapa lubang intip di tengah kapal dalam perjalanannya dari Bali ke Surabaya dan tidak menutupnya kembali. Sebelum berada di Surabaya, Van der Wijk memang belayar dari Bali. Rencananya kapal ini juga akan singgah di Batavia dan Palembang setelah dari Surabaya. Herms sempat dijatuhi hukuman disiplin, namun ia dibebaskan karena pembukaan lubang intip dinilai tidak bisa dengan cepat menenggelamkan kapal sebesar itu. Dan misteri tenggelamnya kapal Van der Wijk sendiri hingga kini tidak pernah benar-benar terpecahkan. Memang misteri ini masih simpang siur, bagi para pencari info tentang Van der Wijk pun sangat terbatas. Jadi karena mungkin tenggelamnya pada waktu itu masih pada zaman Hindia Belanda tahun 1936 dan informasi belum begitu banyaknya, jadi masih simpang siur sampai sekarang. Di tengah simpang siur penyebab tenggelamnya Van der Wijk, tidak banyak kisah yang beredar di masyarakat Lamongan. Setidaknya hal ini dituturkan kepada kami bernama Pak Nur Ahmadi. Beliau berkata, ya cuma diceritakan kalau ada kapal tenggelam di sana, terus ditolong sama nelayan Brondong, paling itu saja. Dan menurut Pak Nur, oleh warga setempat, kapal Van der Wijk banyak dikenal dengan kapal Marena. Ia tak tahu pasti mengapa nama itu muncul. Kata Pak Nur, mungkin nama salah satu noni Belanda yang menumpang di sana. Saya juga kurang tahu. Bahkan kata Pak Nur, banyak pemuda di sana justru mulai mengenal Van der Wijk dari film tenggelamnya kapal Van der Wijk tahun 2013. Padahal cerita dalam film tersebut diambil dari kisah rekaan dalam novel Haji Abdul Malik Karim Amirullah atau Buya Hamka pada tahun 1938. Menurut Pak Nur, film itu juga lebih beken ketimbang tetenger berupa monumen yang berada tidak jauh dari lepas pantai Brondong. Monumen setinggi 10 meter itu didirikan oleh kerajaan Belanda untuk membalas kebaikan para nelayan Brondong. Kata Pak Nur, awalnya monumen itu kan mercusuar kecil. Tujuannya untuk membantu nelayan setempat saat akan mendarat pada malam hari. Maklum, saat itu mercusuar terdekat ada di Tuban. Di monumen itu juga terdapat sebuah plakat bertuliskan tanda peringatan penolong-penolong waktu tenggelamnya Van der Wijk 19 sampai 20 Oktober 1936. Selain monumen, kerajaan Belanda kala itu juga memberi sumbangan uang sebesar 3.000 gulden dan beberapa perahu.
Kata Pak Nur, sekarang kan monumennya ada di parkiran kantor Perikanan Nusantara, jadi gak kelihatan. Harapannya diperbaiki aksesnya, ditambah semacam museum mungkin lebih baik. Setelah 85 tahun tenggelam, jejak-jejak Van der Wijk mulai kembali ditelusuri. Harapan Pak Nur bisa saja terwujud. Setelah 85 tahun tenggelam, Badan Pelestarian Cagar Budaya dan Pemkot Lamongan kembali melakukan eksplorasi. Kata Pak Dwi Nugroho sebagai arkeolog PBCP Trawulan, kini ingin membuktikan bahwa kapal itu memang tenggelam di sana, bukan sekedar cerita. Mereka melakukan penyelaman di titik 17 mil atau 27 km dari lepas pantai Brondong. Sebuah kabar baik didapat dari kedalaman 45 meter, tangga dan cerobong kapal terlihat jelas. Kata Pak Dwi Nugroho, jadi di hari kedua kami, 8 orang regu penyelam berhasil menangkap gambar kapal dengan jelas. Tapi sekali lagi dibutuhkan identifikasi lanjut oleh beberapa pakar agar bisa mengetahui dengan jelas bahwa bangkai kapal itu adalah kapal Van der Wijk. Sampai sekarang kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk masih banyak misterinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ingin membahas tentang apa, sejarah tentang apa, silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe di channel Anda History. Terima kasih. Wassalam.